udah lumayan banyak ya. Halo Tante Dian. Wah, Tante Dian di Semarang nih punya. Wah, ada dari Jakarta, Bandung siap katanya, Bogor oke. Wah, luar biasa Om Tante. Dari Tasikmalaya juga, Jogja hadir. Luar biasa. Depok, wah banyak loh. Lumajang, sudah banyak banget Tante. Ini gimana jualan hari ini Om Tante? Transaksinya lumayan? Ada dari Bali, ada dari Cengkareng. Wah, luar biasa. Nah, begini Om Tante ya. Jadi di webinar kali ini rencananya kita akan bahas topik yang sebenarnya masih related, masih berkaitan dengan webinar sebelumnya, masih soal Ramadan ya. Kalau kemarin dari pihak Google ya, sekarang dari sudut pandang pelapak gitu ya. Ini nanti kita coba bahas soal itu. Cuman pengen tahu dulu nih. Oh, ada dari Makassar. Halo Om Brando. Wah, salim sama suhu dulu nih. Ya, ada Om Sofian, ada Om Puji. Wah, Semarang mendukungmu. Kayak main bola ya Om ya. Oi, banyak sekali. Surabaya, Medan. Sudah banyak sekali ternyata. Oke. Dari Gresik hadir juga ternyata. Cilacap, Malang. Hampir seluruh Indonesia ya sudah hadir. Oke Om Tante, mungkin sebelum kita mulai, mungkin kenalan dulu ya. Kalau ada yang belum kenal dengan saya gitu. Ini siapa yang ngobrol di depan gitu. Nama saya Oki Om Tante. Jadi nanti kalau ketemu di jalan jangan lupa menyapa. Nama saya Oki. Lapak saya kalau di Bukalapak bisa dicek OT Design. OT Design jualan seputar fashion. Kalau kebetulan saya gabung di Bukalapak itu kurang lebih 2 tahun ya. Baru bulan Maret 2015 saya gabung di Bukalapak gitu ya. Nah, tapi dulu gabung juga karena asal gabung sih sebenarnya. Awal mulanya gabung upload pokoknya gitu aja. Terus baru ketemu dengan komunitas Bukalapak itu baru akhir tahun 2015 Om Tante, agak telat sebenarnya. Jadi ternyata setelah gabung di komunitas baru tahu yang saya lakukan dulu tuh banyak yang salah gitu. Untungnya kecemplung di komunitas, jadi diajarin sama teman-teman di komunitas. Oh Om, kalau ngupload yang bener tuh begini loh, kalau bikin foto produk tuh begini loh. Nah, makanya Om Tante nanti kalau misalkan yang sudah ada di sini yang kebetulan belum bergabung dengan komunitas Bukalapak, segera bergabung dengan komunitas Bukalapak ya. Nanti bisa email ke komunitas@bukalapak.com, nanti bisa diarahkan ke domisilinya masing-masing gitu ya. Jangan takut kalau gabung komunitas, pasti akan dibantu. Kita di komunitas saling bantu kok, saling sharing. Termasuk malam ini juga rencananya juga akan sharing ya dari sesama pelapak. Jadi semoga nanti ada manfaatnya gitu ya. Ya, promosi lapak di bulan Ramadan. Jadi apa saja sih sebenarnya yang harus dilakukan ketika menghadapi Ramadan, terutama teman-teman yang pelapak ini, strategi apa yang harus dilakukan? Itu kadang-kadang bingung. Apakah sama dengan hari-hari biasanya gitu? Apa ada yang harus dirubah dan sebagainya? Kita akan bahas bareng-bareng malam ini. Kita langsung masuk ke topik saja ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi intinya, ini saya ingin menunjukkan ke Om Tante. Jadi nanti kalau biar paham semuanya apa yang sebenarnya masing-masing lapak bisa lakukan, karena masing-masing lapak kan punya karakteristik yang berbeda, punya produk jualan yang berbeda pula. Oke. Kaitannya dengan Ramadan, saya pengen ngasih contoh yang ekstrim dulu nih Om Tante. Jadi misalkan produk yang sangat berkaitan dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini kan bulannya penduduk yang muslim ya, penduduk muslim. Indonesia kebetulan adalah negara terbesar dengan penduduk muslim di dunia gitu. Ini yang paling besar Indonesia. Peluangnya sangat besar dan ini harus kita tangkap. Dan alhamdulillah Bukalapak juga marketplace terbesar di Indonesia. Jadi ini sangat menguntungkan buat kita sebenarnya. Saya ingin tunjukkan Om Tante. Ya. Ini di sini ada grafik ya. Saya coba buka di Google Trend. Mungkin Om Tante di rumah kalau misalkan ada laptop bisa cek juga
di Google Trend, trend.google.com. Saya cek produk yang terkait langsung dengan suasana Ramadan. Gamis contohnya. Gamis saya coba mencari trennya itu selama 5 tahun terakhir. Pencarian gamis di Google selama 5 tahun terakhir penduduk Indonesia itu rata-rata trennya seperti ini. Memunculkan pola tersendiri Om Tante. Ada apa, dan puncak ini, pik-pik yang saya lingkari ini terjadi pada saat bulan Ramadan. Ya, Om Tante nanti bisa cek sendiri. Dan lonjakannya sangat luar biasa. Mungkin kalau di hari-hari biasa agak flat ya, tiba-tiba langsung dia nanjak eksponensial. Gitu. Tapi pasca Ramadan turunnya juga drastis. Gitu. Kita bisa lihat polanya di sini untuk produk-produk yang sangat terkait atau related dengan Ramadan. Next, saya coba baju koko. Ternyata memunculkan pola yang sama juga Om Tante. Ini juga sangat ekstrim. Jadi di hari-hari biasa, bulan-bulan biasa selama 1 tahun, hanya sekitar 1 atau 2 bulan itu adalah saat-saat menjelang dan saat Ramadan, 1 bulan sebelum Ramadan dan 1 bulan Ramadan itu terjadi lonjakan yang sangat luar biasa. Hampir berulang setiap tahunnya. Nah, grafik terakhir ini yang paling yang paling ujung itu adalah grafik tahun 2017 dan ini sudah mulai naik Om Tante. Jadi kalau pelapak-pelapak yang jualan baju koko sekarang belum bergerak, ya itu hati-hati ya, jangan sampai terlambat karena ini momen harus kita manfaatkan. Produk kaos misalkan, ini produk jualan saya kebetulan ya. Produk kaos itu relatif lebih lebih pergerakannya lebih smooth, jadi hampir merata tiap bulannya. Tetapi tetap ada lonjakan-lonjakan tersendiri di bulan Ramadan. Meskipun lonjakannya mungkin nggak sebesar baju koko atau gamis, atau mungkin kalau di makanan bisa kue nastar atau kurma gitu ya. Lonjakannya nggak akan sebesar itu. Tapi tetap saat bulan Ramadan itu terjadi lonjakan-lonjakan. Ini saya tunjukkan. Ini berulang 5 tahun terakhir. Nah, itu kalau produknya fashion atau makanan lebaran gitu ya, mungkin masih terkait. Lah kalau produknya nggak terkait dengan itu gimana Om? Ini saya contohkan produk yang terkait dengan gadget deh, tongsis gitu. Di sini ada produk tongsis. Om Tante bisa lihat, mungkin di sebelumnya nggak ada grafiknya karena tongsis itu baru diperkenalkan di Indonesia sekitar bulan November 2013. Itu baru ada tongsis di Indonesia. Jadi data 5 tahun ke belakangnya belum ada ya. Terjadi lonjakan besar, setelah itu agak turun, drop. Nah, pasca itu terjadi lonjakan-lonjakan kecil Om Tante. Dan itu terjadi saat bulan Ramadan tahun 2015. Pergantian tahun 2015 ke 16, lalu Ramadan 2016 dan pergantian tahun 2016 ke 2017. Artinya apa? Hampir di semua produk jualan kita, apapun kategorinya, saat Ramadan kemungkinan besar terjadi lonjakan. Nah, ini yang perlu kita sadari, apapun produknya. Ya, jangankan kita bicara tongsis, kaos, mungkin jualan oli pun juga naik permintaannya karena banyak orang mau mudik kan begitu ya. Artinya ketika bulan Ramadan saya ingin menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi perubahan yang sangat besar kebiasaannya. Yang biasanya nggak terlalu konsumtif pada saat bulan Ramadan tiba-tiba menjadi sangat-sangat konsumtif. Ibu-ibu di rumah biasanya masak cuman tahu, tempe begitu. Saat Ramadan, wah penuh ikan, ayam, wah semua menu keluar deh waktu Ramadan. Artinya tingkat konsumtif masyarakat Indonesia sangat luar biasa saat bulan Ramadan. Jangan dipandang negatifnya. Artinya kita lihat sisi positifnya bagi kita sebagai pelapak. Ini adalah peluang. Artinya ini peluang. Oke, Om Tante. Ini yang sudah ditunjukkan kemarin sebenarnya. Saya ingin ulas sedikit, mungkin ada yang belum ikut webinar yang ke-34 kemarin ya. Di sini Om Tante bisa tahu bahwa pencarian di Google itu pada saat bulan Ramadan itu naik 2 kali lipat ya dibandingkan bulan-bulan biasanya. Lalu 83% pengguna internet itu mengakses internet menggunakan smartphone, handphone. Nah, konsumen online Indonesia, khusus untuk konsumen, artinya orang yang membeli secara online gitu ya. 58 konsumen itu berusia antara 16 sampai 34 tahun. 95% konsumen memilih situs berbelanja
yang berbahasa Indonesia. Nah, Bukalapak salah satunya. Lalu saat Ramadan, penggunaan internet dan konsumen itu tersebut rata-rata naik waktunya. Jadi biasanya online atau ngecek status di sosmed atau searching atau browsing apapun itu paling cuman sekian menit. Pada saat bulan puasa tiba-tiba melonjak lebih lama. Kadang-kadang sambil nunggu buka gitu ya, berbuka puasa dia online, wah cukup lama itu, dari jam 3 sampai jam 6 gitu, online terus 3 jam gitu. Itu sering, dan itu juga sering saya lakukan, makanya saya coba berkaca pada diri sendiri sebenarnya. Oke. Promo gadget di bulan Ramadan itu naik 1,3 kali lipat, artinya ada lonjakan 30% ya, rata-rata. Saya ingin menunjukkan bahwa gadget pun juga naik sebenarnya penjualannya, meskipun tidak sebesar fashion. Kalau fashion ini naiknya sampai 4,3 kali lipat loh ya, luar biasa. Jadi lonjakannya bisa sampai 430%. Ya, kalau biasanya mungkin omset di bulan-bulan biasa katakanlah 10 juta, bisa jadi saat Ramadan bisa menyentuh angka 40 juta ke atas gitu. Amin ya, semoga semuanya ada peningkatan penjualannya. Oke. Ini yang akan kita bahas nanti Om Tante. Yang jadi masalah adalah kita sudah tahu nih data-datanya gitu. Lalu apa yang mau kita lakukan? Sebagai pelapak, kita cara mengelola lapaknya seperti apa? Gimana caranya agar benar-benar terjadi peningkatan penjualan di lapak kita? Jangan-jangan yang naik malah justru pesaing kita, kitanya enggak gitu. Karena kita enggak ngapa-ngapain. Nah, ini yang akan kita bahas malam ini. Yang pertama, kapan mau promosi? Sebenarnya Om Tante di grafik tadi sudah jelas. Nanti bisa dicoba untuk produk masing-masing di rumah ya. Jadi masing-masing produknya bisa dicek di Google Trend. Itu mulai ada peningkatan itu saat berapa hari sebelum Ramadan. Itu akan ketahuan di sana Om Tante. Jadi kalau menurut pengamatan saya sih rata-rata jumlah peminatnya akan naik secara signifikan itu di 14 hari sampai 7 hari sebelum Ramadan. Itu artinya 2 minggu atau maksimal 1 minggu deh sebelum Ramadan Om Tante sudah harus promo habis-habisan ya. Kalau teman-teman sih bercandaan kalau sama saya biasanya saya nggak pernah nunggu pengumuman pemerintah kalau mau puasa tanggal berapa ya, indikatornya gampang biasanya, kapan iklan sirup di TV muncul lah itu mulai puasa gitu ya. Sampai bercandain gitu, artinya apa, kita lihat iklan sirup aja 2 minggu sebelum puasa sudah mulai gencar promosi loh Om Tante. Lapak kita juga harus kita berlakukan hal yang sama sebenarnya. Kalau data yang saya ambil rata-rata segitu sih. Masing-masing produk berbeda tentunya. Nanti bisa diamati masing-masing ya dengan contoh produk masing-masing karena kategorinya banyak, saya nggak bisa nyari satu persatu. Oke. Sehingga menurut hemat saya sih memang promosi start awal smooth gitu. Mungkin kita mulai naikkan promosi itu 1 bulan sebelumnya gitu. Nanti menjelang bulan puasa 1 minggu sebelum puasa lah mulai dikeber gitu. Intinya ada mengenalkan ke masyarakat. Misalkan Om Tante punya model gamis baru, mulai dikenalkan dari sekarang. Kalau dulu terkenal tuh ada gamis Syahrini dan sebagainya gitu ya. Bukan endorse ya ini ya. Tapi mungkin nanti ada ini baru misalkan gamis modelnya siapa gitu muncul gitu. Misalkan ya, mulai perkenalkan dari sekarang. Siapa tahu jadi tren pada saat bulan Ramadan. Oke. Wait. Bentuk-bentuk promosi Om Tante yang saya tulis di sini itu sebenarnya hanya sebagian dan tergantung kreativitas Om Tante. Jadi kalau saya sih biasanya ini yang biasa saya lakukan, kita kan sharing aja nih ya. Jadi kalau saya selaku pelapak biasanya saya lakukan ini, share link produk ke berbagai sosmed. Jadi sosmed itu jangan cuma satu kalau bisa, sebanyak-banyaknya karena pengguna sosial media di Indonesia itu cukup banyak. Jadi dari Facebook, Instagram, Twitter, hajar semua itu promosi ya. Di-share. Fasilitas itu sudah ada sebenarnya di Bukalapak. Jadi lihat di halaman produk Om Tante, nanti sudah ada tombol share sebenarnya. Itu jarang dipakai sama Om Tante. Nah, manfaatkan mulai dari sekarang. Gitu ya. Lalu gunakan push, gunakan promote push. Ya, bisa mungkin menggunakan buka iklan ya. Buka iklan ada Facebook, ada Google. Nah, ini yang bisa kita setting lainnya, misalkan di setting diskon. Nah,
Kalau kita coba jalan-jalan ke mall tuh Om Tante, saat Ramadan tuh saya nggak tahu kenapa ya, kalau saya masuk ke mall tiba-tiba semua barang diskon gitu aja. Nggak tahu dari mana asalnya kok tiba-tiba diskon gitu. Ya saya nggak bisa menerka-nerka ya, cuman bisa jadi itu adalah barang-barang stok yang ingin dihabiskan sesegera mungkin. Jadi kalau Om Tante sekarang punya barang yang stoknya terlalu melimpah, nah daripada nggak berputar itu modal, jual harga diskon gitu ya. Lalu bisa di bundling juga, di promo bundling. Promo bundling itu misalkan ada barang, katakanlah kalau di lapak saya ada kaos gitu, beli kaos dapat pomade gitu, itu saya bundling gitu, dua produk yang berbeda saya banding jadi satu. Terus ada juga kalau Om Tante bergabung atau menjadi akunnya sudah mendaftar sebagai premium account, itu nanti khusus yang profesional itu akan bisa men-setting voucher tersendiri. Jadi Om Tante nanti ada bisa chat misalkan dengan pembelian minimal 200.000 diskon 20.000 gitu misalkan, dapat potongan harga 20.000. Nah itu bisa dimanfaatkan Om Tante. Nanti print itu selebaran banyak, itu disebar di lampu merah juga bisa sebenarnya. Nanti kalau mau belanja di lapak saya ya gitu. Cuman kita lihat juga efektif atau tidak gitu. Kalau menurut hemat saya, karena kita jualannya online gitu, alangkah baiknya promosinya juga via online ya, karena kita sudah tahu kelebihan ketika kita berpromosi online, jangkauannya jauh lebih luas Om Tante. Kalau kita lampu merah kan cuman hanya motor-motor yang ada di atau mobil di lampu merah itu. Tapi kalau kita online bisa seluruh Indonesia tahu produk kita. Oke. Ini contoh, ini lapak saya Om Tante. Ada beberapa produk di sini saya diskon, ada yang saya diskon 5%, ada yang buy one get one gitu ya. Saya jual karena stoknya banyak, udah buy one get one gitu misalkan. Ada juga yang saya bundling, jadi beli kaos dapat pomade seperti itu. Terus saya bikin couple, jadi kaos bapak dan anak gitu. Itu bisa digunakan. Jadi cara-cara promosi seperti ini sangat menarik loh. Percaya atau tidak, ketika bulan puasa itu banyak sekali yang keluarga pengen kopelan bajunya tuh. Ya, kalau nyari batik pun banyak yang pengen batik sarimbit gitu ketika bulan puasa gitu. Entah mengapa masih tanya, kalau yang buat perempuan ada enggak, yang buat anak ada enggak? Daripada bingung saya bikin bundling aja sekalian. Gitu ya. Ini contoh-contoh promosi di lapak saya. Ini kalau produknya kaos. Coba kalau Om Tante punya ide-ide yang lebih situ, mungkin bisa ditulis di chat pengen berpromosi seperti apa ya. Oke. Nah, ada beberapa perubahan kebiasaan. Jadi kebiasaan di masyarakat Indonesia, kalau biasanya kita promosi katakanlah jam-jam baru berangkat kerja gitu, jam 8, jam 9 baru nyampe kantor, belum ngapa-ngapain kita promosi kan gitu ya. Jam istirahat kita promosi, jam mau pulang kerja kita promosi, di atas jam 7 udah istirahat semua, kita tinggal pegang gadget kita promosi. Itu jam-jam biasanya. Tapi ketika bulan puasa ini akan berubah Om Tante. Kita sebagai pelapak harus mengikuti kebiasaan calon pembeli kita ya. Kalau kita ingin menangkap ikan apa dulu nih? Misalkan, oh ikannya ikan emas, oh berarti umpannya harus ini. Ikannya ikan lele, umpannya harus ini. Jadi kita ngikutin kebiasaan calon pembeli kita. Kalau kita ingin konversi penjualan ke lapak kita gede, ya kita ikutin kebiasaan masyarakat Indonesia ketika bulan Ramadan. Biasanya apa? Jam-jam mereka mengakses internet itu berubah jauh sekali ya, terjadi perubahan pola kebiasaan Om Tante. Nah, momen-momen berpromosi misalkan ya, kalau saya ambil contoh misalkan menjelang dan setelah sahur, biasa mereka nggak akan langsung tidur masyarakat Indonesia ini. Habis sahur atau menjelang sahur nungguin makanan matang, atau habis sahur sholat gitu kan, itu nggak langsung tidur biasanya, akses internet. Nah, itu jam tepat kita untuk berpromosi. Saat mereka online, kita sambut dengan promosi kita, gitu ya. Lalu pada siang hari, ya hingga jam pulang kerja, gitu. Kenapa? Biasanya udah mulai di atas jam 1, jam 2 itu fokus karyawan udah berkurang tuh ketika puasa ya. Sudah mulai terasa lapar, gitu ya. Fokus kerjanya udah hilang, nah mereka udah mulai online nih biasanya. Kita sambut lagi dengan promosi kita. Lalu menjelang berbuka puasa.
gitu. Dan setelah tarawih, jadi setelah tarawih biasanya mereka nggak langsung tidur juga masih online gitu. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi. Kita ngikutin alur calon pembeli kita aja gitu. Sebenarnya seperti itu. Cuman kita harus pintar-pintar membaca ini. Ya, yang biasa mengatur push otomatis ya, kalau di premium account kan ada push otomatis itu. Biasanya kalau di push jam-jam rutin harian gitu, rubah polanya ketika mulai masuk bulan puasa. Nah, itu mulai di setting, mulai dipikirkan. Manajemen stok Om Tante. Ini yang sering terjadi sebenarnya. Alhamdulillah ketika bulan puasa biasanya permintaan melonjak. Ya, transaksi melonjak. Sayang banyak pelapak juga yang nggak sanggup menghandle itu. Jadi kehabisan stok gitu. Akhirnya ditolak pesanan. Kan gimana ya? Kalau kita sebagai pelapak, yang justru paling penting adalah mempertahankan reputasinya gitu. Performance lapak kita harus benar-benar kita perhatikan, sehingga coba pastikan stok Om Tanto itu selalu update. Kalau tinggal 10 langsung update 10. Ya, misalkan ini ternyata ada tetangga yang beli, kemarin beli 10 stoknya, ada tetangga beli 2. Ya udah langsung diupdate di Bukalapak jadi 8 gitu. Jangan sampai orang beli tapi barangnya nggak ada. Ya. Oke. Service excellent Om Tanto. Jadi Om Tante harus fast respon gitu. Yang pertama itu. Ya, makanya mengikuti pola masyarakat Indonesia, mereka online kapan, biasanya seketika mereka akan chat. Minimal chatting dulu. Untuk keputusan mereka membeli itu nanti gitu ya. Biasanya mereka chatting dulu. Ketika chatting itu, tanggapi dengan cepat. Ya, mereka sangat menghargai kok kalau pelapak itu responnya cepat. Jadi kalau mereka ada kekhawatiran kok barang belum nyampe, langsung tanggepin. Seperti itu ya. Jangan didiemin aja. Nanti mereka semakin khawatir, semakin berpikir negatif karena ini jualan online. Ya. Jualan online itu hanya mempertaruhkan kepercayaan Om Tante. Sehingga komunikasi itu penting. Fast respon. Lalu selalu ramah. Ya, selalu ramah terhadap customer. Ya, kadang-kadang banyak juga pembeli yang keyboardnya rusak ya, tiba-tiba jadi caps lock semua gitu. Kita tetap ramah aja gitu. Jangan terpancing emosi gitu, santai aja gitu. Lalu pengelolaan pengiriman Om Tante. Selain service excellent dalam pelayanan, dalam chatting, dalam tanggapan menanggapi keluhan, pengiriman ini penting Om Tante. Biasanya juga akan ada perubahan. Kenapa? Semua pembeli mayoritas pada saat bulan Ramadan itu menginginkan barangnya sampai sebelum Lebaran. Nah, padahal jasa pengiriman rata-rata pada saat bulan puasa atau bulan Ramadan itu overload. Ini biasa. Jadi dari tahun ke tahun itu yang saya rasakan sebenarnya. Sehingga ini saya share ke Om Tante biar siap-siap. Jadi jangan kaget nanti jasa pengiriman cari ya kalau perlu yang 24 jam. Om Tante bisa ngirim jam 3 pagi deh kirim gitu. Habis sahur ngirim barang nggak apa-apa gitu. Karena apa? Kecepatan pengiriman penting. Estimasinya juga harus diperhatikan. Jadi misalkan Lebaran 3 hari lagi nih, Om Tante kirim pakai jasa yang reguler katakanlah seperti itu. Nyampe ternyata H+1, kan kasihan gitu. Mereka sudah berharap inginnya dapat barang untuk dipakai saat Lebaran, ternyata lewat batas Lebaran mereka baru dapat barangnya. Mereka pasti kecewa. Ya, itu harus sangat dihindari. Makanya pengelolaan pengiriman ini penting. Lalu after sales, ya itu juga sering terjadi karena kadang ada yang retur, misalkan barangnya nggak sesuai atau warna nggak sesuai atau ukuran nggak sesuai. Lah ini harus segera ditanggapi. Kenapa? Karena ini juga akan menambah waktu, artinya memerlukan waktu lebih panjang. Katakanlah estimasi kita 1 minggu udah nyampe barang retur, padahal dia ingin barangnya dipakai saat Lebaran. Artinya gini, harus kita follow up secara cepat. Kalau enggak, barang nggak akan nyampe sebelum Lebaran. Nah ini harus benar-benar diperhatikan Om Tante. Ini yang sering terjadi ya. Ini sedikit gambaran aja. Ramadan 2015 ini data dari lapak saya Om Tante. Kecil pada saat itu baru mulai dan Ramadan 2015 itu saya belum bergabung dengan komunitas. Omsetnya kecil banget Om Tante, cuman kurang lebih 14 juta, 13 juta sekian. Sangat kecil. Itu pun saya udah senang pada waktu itu. Ada lonjakan besar gitu ya. Wah, rame. Biasanya paling cuma 4 juta, 5 juta sebulan, tiba-tiba 13 juta gitu. Ya. Lalu Ramadan 2016 sudah bisa hampir kurang lebih 40 juta. Ya.
tahun 2015 cuma 13,9, tahun 2016 lebaran kemarin itu 39, sekian, hampir 40 juta. Nah, saya harapkan lebaran tahun ini bisa 2 atau 3 kali lipat dari ini. Amin ya, karena bulanannya insya Allah sudah nyentuh segitu sih, sudah nyentuh. Sehingga asumsi saya kalau di bulan Ramadan ini harusnya bisa 2 atau 3 kali lipat. Kalau bisa 4,3 kali ya, seperti datanya Google tadi. Amin ya. Ya, kita pengennya semua jualan kita laris seperti itu. Mungkin ini sekilas Om Tante. Sebenarnya saya pengen cerita banyak, tapi kayaknya kok lebih enak dari Om Tante itu yang nanti tanya jawab gitu ya. Nanti siapkan dulu pertanyaannya, silahkan. Lah, untuk Om Tante sebenarnya ada satu tips lagi. Biasanya di Bukalapak itu banyak promo ketika Ramadan. Ya, banyak sekali promo. Kalau Om Tante ingin ikutan promo di Bukalapak, itu silahkan kirim ke email promo@bukalapak.com gitu. Tapi emailnya isinya harus lengkap Om Tante. Jadi isi nama lapaknya. Jadi perkenalkan nama saya ini, nama lapak saya ini gitu. Saya jualan produk ini gitu ya. Saya ingin mempromokan barang-barang ini. Kasih linknya, listnya dikasih. Terus masing-masing produk itu stoknya berapa? Ya. Terus kasih juga detail termasuk nomor HP Om Tante, kasih kontak personnya, kasih WhatsApp atau Telegram gitu. Sehingga tim promo juga bisa memfollow up dengan lebih cepat. Ya, jangan cuman ngirim email, saya mau ikutan promo dong, nggak dibalas-balas marah gitu ya. Ya cuman begitu doang, gimana balasnya? Kalau bisa selengkap mungkin langsung, Om Tante saya pengen mempromosikan ini, misalkan gamis ini sedang tren, yakinkan tim promo bahwa produk Om Tante adalah produk yang akan laris gitu. Ya, nanti tim promo yang akan menilai apakah itu layak ditampilkan di promo atau tidak. Ya. Oke, Om Tante yang ingin bertanya silahkan tulis pertanyaannya di chat ya. Ada yang sudah, wow, banyak ternyata ya. Ini ada pertanyaan nih, saya coba ya. Ada dari Tante Leni. Tante atau Om? Tante pasti. Selain fashion, kira-kira produk apa yang ramai pas Ramadan? Oke, pas Ramadan jelas adalah produk yang terkait dengan Ramadan, itu pasti. Ya. Yang terkait dengan Ramadan langsung itu pasti ramai Om Tante. Yang jadi masalah apakah produk lain akan maksudnya nggak laku? Laku juga kok. Laku juga, karena masing-masing punya pangsa pasarnya sendiri dan pasti melonjak juga gitu. Jangan khawatir deh, kalau pengen lihat tren Ramadan yang ramai apa, cari di Google Trend. Coba cari Google Trend dari periode bulan Ramadan tahun lalu gitu. Itu yang paling banyak di search apa. Cuman itu hanya sebatas gambaran ya Om Tante ya. Karena tren itu kan namanya juga tren, bisa berubah di tahun 2017 saya nggak tahu. Mungkin dulu di 2016 nggak ada tuh mainan kayak fidget spinner gitu, belum ada gitu ya. Tahun 2017 ada lah, trennya udah berubah nih. Lah, ini menurut saya kembali lagi ke feeling atau sense dari pelapak masing-masing. Oke. Pertanyaan yang lain, bentar Om Tante ya. Tante Leni sudah terjawab, tadi ada yang di atas. Promoted push itu kayak gimana ya? Saya belum ngerti, mohon gambarannya. Oke. Promoted push itu sebenarnya adalah program promo dari Bukalapak. Jadi misalkan gini, ada salah satu produk itu saya setting promoted push gitu ya, dengan bidding atau dengan nilai tertentu. Jadi setiap orang klik produk tersebut, budget promosi kita akan berkurang senilai yang kita bidding atau kita pasang gitu ya. Nah, produk yang kita promote itu akan muncul di bagian atas kolom. Setiap kita searching itu nanti ada di bagian atas di kolom tuh ada tulisannya produk promoted push gitu. Ada promoted product itu nanti bisa ada di atas, dan itu peluang untuk dilihat lebih banyak Om Tante. Ya, kalau yang biasanya kan mengandalkan sorting relevansi atau termahal atau termurah gitu. Kalau di promoted push apapun sortingnya itu produk kita muncul di atas gitu ya, nggak terkait dengan relevansi, tidak terkait dengan termahal atau termurah gitu. Nah, untuk biddingnya sendiri itu minimal adalah sekarang Rp200
per klik gitu ya. Tapi terserah maksimalnya kayaknya saya belum tahu nih maksimalnya, belum pernah nyoba, tapi selalu pernah nyoba 2.000 rupiah per klik tuh masih bisa gitu. Ya tergantung kemampuan budget masing-masing sih ya Om Tante ya. Oke, next. Kembali masalah, oh ini ada yang tanya lagi, kita balik pertanyaannya soal promo tadi. Sebenarnya tadi push, promote push itu hanya sebagian ya. Kita bisa lakukan banyak hal kok. Contoh misalkan Om Tante, ini juga sering saya lakukan. Misalkan saya coba bikin banner sendiri gitu, saya coba jadikan profil picture gitu di beberapa akun saya, mungkin WhatsApp atau Telegram dan sebagainya. Kalau ada orang tanya, atau di BBM juga bisa ya, ada orang tanya kita arahkan tuh ke Bukalapak, kita kasih linknya seperti itu. Itu cara-cara yang biasa saya lakukan dari dulu ya, termasuk di Facebook dan sebagainya. Oke, next. Ini ada pertanyaan, Om mau tanya, untuk ngatur stok kan kita kebanyakan main di beberapa marketplace. Wah, ini ada yang main di beberapa marketplace. Untuk mengatur triknya bagaimana ya? Karena saya ada juga yang sudah atau tapi belum baik. Oh ya. Oke. Saya biasanya gini Om Tante, kalau saran saya selalu punya spare stok yang tidak ditunjukkan. Jadi misalnya gini, saya punya produk 100 nih, tapi di marketplace ketika saya upload di Bukalapak gitu, saya tulis cuma 90. Yang 10 tuh hanya untuk spare aja, dadakan gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu, orang baru transaksi menunggu ini dibayar beneran atau enggak, atau nanti nggak, jangan-jangan nggak jadi dibayar kan gitu. Sehingga saya masih punya spare stok. Ketika dia ternyata beneran transaksi gitu, dan transaksinya masuk semua, kita bisa kirim gitu sebenarnya yang spare itu. Jadi Om Tante nggak perlu khawatir kalau punya manajemen stok seperti itu gitu ya. Oke, itu dari Tante Rika ya. Ada pertanyaan lagi nih Om Tante? Monggo kalau ada yang pertanyaan bisa disampaikan lagi ya. Gimana biar banyak orderan di bulan puasa? Nah, itu sebenarnya inti dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir Om sebenarnya. Ya, kita bisa analisis dulu produk kita. Gitu. Kapan saatnya kita mulai promo seperti apa yang harus kita lakukan. Itu sangat menentukan. Tapi apapun promosi yang kita lakukan Om Tante, tetap baliknya ke pondasi awalnya Om Tante. Orang memutuskan itu akan beli atau tidak, itu kembali ke pondasinya. Pondasinya apa? Uploadnya udah bener belum? Gambar produknya udah menarik belum? Harganya sudah harga yang pas belum Om Tante? Ya, saya ngomong harga pas loh ya, belum tentu murah. Artinya gini, kadang-kadang saya pernah uji coba juga sih. Saya coba jual barang saya dengan harga sangat murah, ternyata nggak laku Om Tante. Karena pembeli juga curiga, masa barang itu harganya sekian gitu. Jangan-jangan penipuan, malah mereka curiga. Artinya coba jual dengan harga yang pantas, itu aja. Ya, harga yang pas, harga yang pantas. Makanya harganya udah pas belum? Jangan-jangan kemahalan atau jangan-jangan terlalu murah. Jadi pembeli jadi malah nggak yakin. Mereka mikir ini kaos bahan apa kok harganya cuma sekian gitu kan. Mereka pasti tanya-tanya gitu. Jadi jual dengan harga-harga yang wajar di pasaran. Oke. Ada pertanyaan dari Om Nur, bagaimana efektivitas push dan promote push di bulan puasa menurut pengalaman Om Oki sendiri? Kalau tingkat efektivitas, ya kita kembali ke tujuan Om Tante. Push dan promote push tujuannya apa? Ya, kalau standar efektifnya adalah konversi ke transaksi, ya pasti beda cerita ya, karena variabelnya banyak. Tapi ketika pembandingnya adalah ketika saya push, saya promote push, trafficnya naik nggak lapak kita? Nah, itu naiknya sangat signifikan Om Tante. Kenapa? Biasanya katakanlah ya, saya nggak tahu data terakhir Bukalapak berapa, asumsi saja, misalkan saja di Bukalapak hari-hari biasa nih di luar bulan Ramadan pengunjungnya 1 juta misalnya gitu. Bisa jadi pada saat bulan Ramadan itu pengunjungnya melonjak jadi 3 atau 4 juta per hari. Ketika itu terjadi Om Tante push, secara logis pun gitu ya, pasti traffic yang masuk ke lapak kita juga makin tinggi karena pengunjung Bukalapaknya naik Om Tante. Pengunjung Bukalapak naik, masyarakat lebih banyak yang online, masyarakat yang tadinya nggak terlalu konsumtif sekarang jadi konsumtif di bulan ini, dan variabel itu yang membuat peluang demi peluang untuk menghasilkan transaksi lebih besar Om Tante. Jadi kalau soal efektivitas promote push dan push,
luar biasa ketika bulan Ramadan. Nanti coba deh Om Tante rasakan sendiri ya. Jadi saya nggak bisa cerita panjang lebar. Kalau pengalaman saya sih memang naik gitu. Cuman lapak lain seperti apa, monggo dicoba sendiri ya. Nanti dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya ya, Om Tante nanti bisa merasakan sendiri. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, Om, apakah produk kita harus diperbanyak macamnya karena kita jual 1 atau 2, 3 macam gitu, tapi ada bervariasi barangnya biar cepat laku. Selain push gimana lagi ya Om gitu ya. Yang paling penting adalah pengenalan produk Om Tante ya. Orang membeli sesuatu itu keputusannya biasanya yang paling tinggi itu karena asas manfaatnya. Jadi barang ini bermanfaat nggak buat saya perlu nggak, saya butuh nggak. Nah, cara menjual barang ini biar seakan-akan pembeli, bukan seakan-akan sih, menyadarkan mereka bahwa mereka benar-benar butuh produk kita gitu. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau cerita soal barang, misalkan saya jualan barang ini gitu ya, apa manfaatnya bla 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 gitu ya, dikasih tahu semuanya gitu, mereka pasti akan merasa oh iya ini saya butuh gitu, akhirnya mereka beli gitu. Nah, atau produk-produk selain yang memang memenuhi kebutuhan adalah produk-produk yang tren. Nah, produknya tren nggak? Nah, tren atau tidak ya mereka nggak akan tahu kalau Om Tante nggak promosi ya, seberapa hebat pun produk Om Tante kalau nggak ada yang ngelihat gimana orang mau beli gitu. Nah, tujuan kita promosi adalah memperbanyak orang yang melihat produk kita. Kembali ke tujuan awal sebenarnya sih, kita mau melakukan promosi apapun gitu, sebenarnya tujuan awalnya adalah memperbanyak orang untuk melihat produk kita. Keputusan akhir ya balik lagi ke tadi, keputusan di tangan pembeli gitu ya. Oke. Berdasarkan pengalaman Om Oki, berapa persen peningkatan sales apabila menggunakan semua marketing tools Bukalapak? Saya belum pernah mengalami menggunakan seluruh marketing tools di Bukalapak. Kenapa? Marketing tools yang ada 2017 nggak semuanya ada di 2016 Om Tante. Jadi saya nggak bisa bandingin. Misalkan katakanlah buka iklan 2016 belum ada tuh buka iklan gitu. Atau promoted push 2015 belum ada promoted push. Sehingga saya nggak bisa membandingkan seperti itu Om Tante. 2015 baru ada push doang dulu. Promoted push belum ada. 2016 baru ada promoted push gitu. Buka iklan 2016 belum ada, baru saat ini ada, dan ini baru saya coba gitu. Saya gunakan buka iklan Google dan buka iklan Facebook, itu saya gunakan sekaligus juga. Lalu push dan promoted push juga saya gunakan. Untuk penilaiannya belum tahu Om. Kita nunggu nanti hari lebarannya baru kita bisa kalkulasi totalnya peningkatan berapa Om Tante ya. Cuman kalau menurut saya sih apapun alatnya gitu, kalau kita menggunakan secara benar, secara efektif, pasti akan memberikan dampak yang positif. Nah, itu keyakinan saya sih gitu ya. Karena nggak mungkin juga Bukalapak mengeluarkan fitur atau tools yang tidak punya manfaat kan gitu. Ya. Karena ada orang yang pakai pasti ada efeknya gitu aja sih. Menurut pendapat saya seperti itu Om Tante. Oke, ini ada waktu masih mungkin untuk tanya jawab, masih ada 10 menit. Om Tante ada yang mau nanya lagi silakan loh. Masih ada lagi loh. Oke, ini ada pertanyaan Om siapa nih? Oke, ada dari Om Rofi. Bang, kadang promoted kok bisa kalah sama barang yang nggak dipromot, atau budget promotnya terlalu kecil, minimal berapa? Ada cara lain untuk meningkatkan pencarian selain dengan promoted gitu ya? Om Rofi, jadi promoted push kok bisa kalah sama nggak promoted? Kok tahu nggak dipromot Om? Taunya dari mana? Itu lapaknya orang loh Om. Saya nggak tahu nih. Jadi kalahnya di mana gitu? Kalau dipromot kalah itu biasanya kalah bidding, jelas gitu. Kalah bidding. Bisa jadi yang bersangkutan bidding Rp500, Om Rofi cuman bidding 250 ya, jelas kalah Om. Gitu ya. Ya biasanya karena kalah bidding. Saya juga pengen nanya sebenarnya sama Om Rofi, kok tahu barangnya itu nggak dipromot, dari mana taunya? Saya itu nggak tahu loh, bener itu lapaknya orang soalnya. Jadi seperti itu soal promote. Jadi kalau promote itu saya jelaskan tadi minimal Rp200, itu minimal, angka minimal. Nah itu maksimalnya berapa?
saya masih belum tahu tuh maksimalnya, kayaknya 3.000 pun masih bisa deh gitu. Jadi range-nya sangat 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 lebar gitu, dari 200 rupiah sampai ke ribuan om tante gitu ya. Ada cara lain nggak untuk meningkatkan, bukan pencarian ya, ini meningkatkan traffic sebenarnya, agar mendatangkan orang masuk ke lapak kita, atau jumlah yang ngelihat produk kita jauh lebih banyak selain dengan promote gitu ya. Kalau selain dengan promote itu banyak om, mau yang gratisan banyak, yaitu share ke sosmed gitu ya, naikkan relevansinya, naikkan SEO produknya. Caranya gimana? Gunakan judul yang tepat, keyword yang tepat ya, yang efektif, banyak dicari orang, seperti itu. Itu sangat mempengaruhi ya. Meningkatkan SEO produk gimana? Gabung ke komunitas ya om, panjang soalnya kalau jelasin soal ini, serius. Jadi sebenarnya banyak cara untuk meningkatkan traffic ke lapak kita selain promoted gitu ya. Cuman ya itu, karena penjelasannya sangat panjang, saya sarankan Om Profi untuk gabung ke komunitas. Atau kalau misalkan sudah bergabung di komunitas, silahkan tanya ke teman-teman komunitas, pasti akan dijawab gitu ya. Ya, di komunitas tempatnya sharing. Oke, ada pertanyaan lagi. Om, pesan kaosnya yang dipakai Om Oki di mana ya? Oh, di lapak saya ada. Serius, di lapak saya ada, cuman ini logonya komunitas nggak ada ya, cuman ini aja tulisan doang, promo dikit gitu. Ada 2 orang yang nanya nih, tanya kaos. Oke, ada pertanyaan lagi terkait dengan manajemen om. 1, om kerja tim atau dengan pegawai? 2, jumlah pegawai berapa? Main job pegawai apa saja? Newbie gitu ya. Apa aja sebagai newbie. 3, penggajian karyawan gaji berapa? Aduh, banyak banget. Oke, saya jawab ringkas saja om. Dengan tim gitu ya. Dengan tim, jobnya saya sesuaikan dengan proporsinya ya. Ada yang produksi, ada yang marketing gitu ya. Itu ada 1 tim khusus memang menangani itu gitu ya. Untuk gajinya ya alhamdulillah UMR sesuai daerah saya gitu aja. Waduh om, gimana cara menghancurkan mental block untuk ngeluarin budget promosi om? Oh, maksudnya gini, takut mengeluarkan budget promosi ya. Kalau ketakutan mengeluarkan budget promosi seperti ini om tante, kita tergantung keyakinan masing-masing ya. Kalau buat saya om tante, nggak ada produk di dunia ini yang dijual tanpa promosi. Apapun bentuknya, sekecil apapun, tetap ada promosi di situ. Dan semuanya akan mengeluarkan cost atau biaya. Meskipun kadang-kadang enggak kok, saya nggak ngeluarin biaya gitu. Ya, saya cuma share ke sosmed kok lah. Share ke sosmed kan juga butuh akses internet, bayar nggak? Ya kan? Juga butuh tenaga butuh makanan bayar nggak? Artinya semua promosi yang kita lakukan sebenarnya berbayar om tante. Tinggal efektivitas promosinya yang harus kita nilai sebenarnya. Apakah dengan kita promosi berbayar itu jauh lebih efektif daripada yang tidak berbayar? Itu yang harus kita pikirkan sebenarnya. Kalau masalah promosi, semua produk pasti butuh promosi. Masalah berbayar, kembali lagi ke om tante. Kalau saya sih prinsipnya begini om tante, bisnis harus dihitung. Artinya ketika saya punya produk ini gitu ya, sekian, saya menginginkan omset sekian gitu, dengan asumsi laba sekian dipotong budget promosi sekian, sehingga laba bersih saya sekian. Itu harus dihitung semuanya om tante, harus dikalkulasi sehingga hasil akhir target saya sekian. Itu namanya manajemen. Kalau mau kita pengen punya target, ya targetnya di sana. Jangan cuma target saya pengen jualin yang penting laku. Lah itu nanti nggak maju-maju om tante. Coba pasang target untuk diri sendiri sehingga om tante akan lebih berinovasi gitu, berani untuk muncul gitu. Kalau misalkan kita nggak mentarget diri sendiri, biasanya ya itu, mau ngeluarin uang katakanlah untuk beli push 50.000 aja udah takut gitu, 50.000 takut gitu. Padahal nggak tahu dibeli rokok 2 bungkus juga 50.000 om gitu. Untuk beli push yang untuk usaha kita takut setengah mati. Nah ini yang harus mulai dirubah sebenarnya sih om tante ya. Selain produk fashion, Ramadan apa yang bisa diaminkan? Di bulan Ramadan apa ya yang bisa diaminkan? Wah, amin semua om, semua produk. Serius, jualan tanaman juga amin om. Biasanya kalau puasa tuh kekurangan kerjaan gitu kan, wah tiba-tiba pengen cocok tanam tuh om, hawanya pengen deket-deket air aja gitu.
Produk tanaman juga laku, jangan khawatir Om. Jadi banyak produk di bulan Ramadan yang tadinya nggak laku tiba-tiba laku. Percaya deh sama saya. Gitu. Asalkan ya itu tadi, kita ada niat untuk mengenalkan produk kita dan tidak hanya berdiam diri. Ya, aktif mengenalkan adalah dalam bentuk promosi, apapun bentuknya. Pilihan di tangan Om Tante. Tadi saya sudah contohkan beberapa contoh-contoh promosi yang bisa dilakukan. Ya. Oke, ini ada pertanyaan Om Sam. Om, untuk membalas pesan dengan cepat gimana? Pas waktunya di pagi subuh lagi. Karyawan admin belum datang. Ini saya jujur nyontoh dari teman saya ya, Om Amin Udidis. Jadi kalau karyawan beliau tuh ada beberapa dan punya jam kerja dan punya hari kerja gitu. Ketika hari libur, apakah chatnya nggak ada yang balas? Tetap Om dibales. Yang balas siapa? Om Amin sendiri. Jadi artinya karena calon pembeli kita nggak kenal libur Om. Ya. Calon pembeli kita nggak kenal libur. Jadi sebaiknya memang dibagi tugas deh gitu, dibagi tugas job, misalkan hari Sabtu atau hari Minggu misalkan libur, atau jam di luar kerja ini HP yang ada aplikasi Bukalapaknya siapa yang pegang, siapa yang punya tanggung jawab. Kalau perlu misalkan karyawan ada 5 nih, dijadwal aja hari ini lo yang balesin gitu, hari ini besok lo gitu ya. Artinya kita bisa buat simulasi seperti itu. Sebisa mungkin calon-calon pembeli kita itu dilayani dengan baik gitu ya. Itu karena status Bukalapak di lapak kita walaupun bisa di set tutup gitu, cuman kan nggak enak juga masa tutup lapak setiap hari Minggu gitu, di set tutup lapak, Senin buka lapak lagi gitu. Kalau kita hanya tampilkan aja tapi nggak dibales sih, mereka pasti akan calon pembeli akan berpikir ini penjual nggak niat dagang nih gitu ya. Itu harus diantisipasi. Makanya sebaiknya memang tetap harus dibalas, karena sekarang sudah ada aplikasi buka chat juga, gampang kok, lewat media apa aja, nggak harus buka laptop kan gitu. Lewat HP aja bisa. Saya juga sering nggak hari Minggu ada kopdar, misalkan saya nggak sempat jualan tapi kan megang HP, chat tetap saya balas gitu. Meskipun pengiriman barang dan produksi tetap hari Senin, karena hari Minggu produksi libur gitu Om Tante ya. Tapi proses jualannya atau melayani calon pembeli harus tetap jalan. Oke, 2 pertanyaan lagi Om Tante ya, waktunya udah mepet nih. Oke, Om Gerard, bagaimana caranya agar produk yang kita pasarkan mudah dilihat orang? Tadi sebenarnya udah saya jelaskan Om, panjang lebar gitu. Ya, intinya dipromosi. Ya, apapun bentuknya, mau gratisan mau berbayar, agar bisa dilihat orang, promosi. Ya, kalau cuma sekedar upload aja, ya belum tentu orang mau lihat gitu. Oke, ada lagi. Efektif mana, pasang iklan sendiri atau pakai tools Bukalapak? Nah, ini tergantung orangnya siapa yang pasang Om Tante. Kalau yang pasang iklan sendiri adalah orang yang berpengalaman, ya bisa jadi efektif gitu. Tapi kalau dengan menggunakan tools Bukalapak, ya jelas, karena buka iklan itu dikelola bareng-bareng, kerjasama. Misalkan buka iklan Google, ya kerjasamanya Bukalapak dengan Google. Expert di situ, mereka udah tahu gitu. Jadi yang nggak tahu cara pasang iklan gimana, udah serahkan aja pakai buka iklan gitu ya. Kalau masalah efektif atau tidaknya tergantung orangnya Om, saya nggak bisa jawab ya. Oke. Chat di apps Bukalapak bisa pop up nggak sih? Setahu saya ada notifnya Om gitu. Kalau notif di apps nggak muncul, biasanya selang beberapa menit itu ada notif di email ya, misalkan si A mengirimkan pesan Anda gitu. Di email pasti keluar. Nah, makanya nanti di email juga sinkronisasinya juga di on kan aja gitu, jangan dimatikan Om. Jadi biar buat cadangan aja, kalau di apps nggak muncul notifnya, di email pasti keluar gitu. Ini biasanya, ini tips dari saya. Oke, satu lagi deh tambahan. Siapa nih? Om, cara gabung di komunitas gimana? Wah, ini tadi sudah saya jelaskan sebenarnya, gampang Om. Tinggal email ke komunitas@bukalapak.com. Ya, di situ tulis nama siapa, nama lapaknya apa, nomor HP-nya berapa, gitu ya. Terus domisili di mana. Nanti dari tim komunitas akan mengarahkan Om Tante ke komunitas Bukalapak di kotanya. Misalkan Om Tante dari Madura, oh nanti akan diarahkan ke komunitas Bukalapak Madura. Misalkan Om Tante dari Banyuwangi, nanti akan diarahkan ke komunitas Bukalapak Banyuwangi, seperti itu. Tasikmalaya juga ada, wah
sudah banyak sekali komunitas Bukalapak di Indonesia ya, ada di banyak daerah, banyak sekali. Nanti tinggal email ke komunitas@bukalapak.com. Kayaknya mayoritas sudah kejawab deh. Mungkin kalau ada yang kelewat, Om Tante. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan yang kelewat, nanti akan coba saya jawab melalui Telegram channel, Om Tante. Nah, Telegram channel nanti yang belum punya aplikasi Telegram, install dulu aplikasi Telegram. Nah, nanti Telegram channelnya di mana, kita kirimkan email. Jadi Om Tante yang hadir di sini nanti kita akan infokan Telegram channel kita. Om tinggal join, nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya jawab akan dibahas di situ. Oke. Dan Om Tante jangan lupa, nanti kita saksikan webinar berikutnya. Saya rasa kita sepakat bahwa webinar sudah memberikan banyak informasi untuk kita, terutama untuk pelapak, bagaimana cara berjualan dengan efektif di Bukalapak. Ikuti webinar berikutnya, webinar 36 gitu ya. Dan nanti untuk tayangan ini, misalkan nanti yang ikut di tengah jalan nggak sempat ikut dari awal, bisa nonton tayangan ulang webinarnya Om Tante di YouTube channel Bukalapak, atau bisa lewat Buka Forum di komunitas.bukalapak.com. Nanti Om Tante bisa akses di situ, bisa di YouTube atau bisa di Buka Forum. Mungkin itu Om Tante ya. Sekian webinar dari saya. Terima kasih Om Tante sudah nonton ya. Kita belajar bareng-bareng. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja Bukalapak.